Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Huwaida Arafat. Dan pada kesempatan hari ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan ekspor-impor. Namun, kami lebih memfokuskan pada kegiatan impor. Gitu. Nah, sebenarnya secara garis besar kegiatan ekspor-impor itu apa sih? Kegiatan ekspor-impor itu merupakan faktor penentu ya dalam roda perekonomian di suatu negara. Jadi gampangnya gini, satu negara dengan negara lainnya dapat berhubungan melalui kegiatan ekspor-impor ini. Contohnya gini, Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, atau bisa juga Indonesia mengimpor suatu barang dari Singapura. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita kalau kita tuh mau mengimpor suatu barang? Nah, sebenarnya tuh kalau kita mau mengimpor suatu barang tuh kita harus memenuhi prosedur-prosedurnya. Dalam prosedur mengimpor barang tuh ada 4 poin ya. Pertama itu kita harus menjadi syarat nasabah importir. Apa aja sih syaratnya? Syaratnya yang pertama itu kita harus memiliki izin yang disebut API, atau kita juga bisa APIS atau APIT, maaf. Nah, itu tadi tuh dari 3 itu beda-beda ya. Kalau API itu angka pengenal impor. Nah, itu cuma 5 tahun. Kalau APIS angka pengenal importir sementara. Nah, ini cuma 2 tahun. Kalau APIT itu angka pengenal importir terbatas. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita untuk mendapat izin-izin tadi? Kita bisa, sebagai pengusaha, kita bisa mendapat izin itu dari Badan Kerjasama Penanam, atau disingkat jadi BKM. Nah, setelah menjadi nasabah importir, kita juga harus menandatangani syarat dari Bank Umum. Selanjutnya kita harus memiliki rekening giro di Bank Umum tadi ya, Bank Umum Nasional. Selanjutnya yang terakhir, kita baru mendapat kartu kredit line, atau bisa disebut Site Documentary Credit (SDC) atau Usage Documentary Credit atau UDC. Nah, setelah kita memenuhi syarat menjadi nasabah importir, kita harus memenuhi sales contract. Sales contract itu apa aja sih? Kita tuh harus mempunyai nama barang yang akan diimpor. Nah, selanjutnya kita juga harus menentukan jumlah barang, menentukan satuan barang, menentukan total barang, dan menyerahkan kondisi barang. Kita juga harus, kondisi barang itu kan harus benar-benar baik, karena kita akan menyerahkan barang itu kepada orang lain kan, terlebih kepada negara lain. Nah, terus kita juga harus menentukan cara pembayarannya. Setelah kita menentukan syarat pembayarannya, barulah kita bisa menerbitkan, atau letter of credit itu bisa diterbitkan seperti itu. Nah, ini syarat atau poin yang terakhir, yaitu baru kita bisa melaksanakan penutupan asuransi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sriwiningsi, nomor absen 27, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelunasan dokumen impor. Dalam prosedur pelunasan dokumen impor ini, terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu dokumen tiba. Setelah barang dikapalkan, supplier menyiapkan dokumen-dokumen yang kemudian diajukan kepada advising bank atau negosiasi bank. Kemudian negosiasi bank ini menegosiasi atau mengambil alih dan mengirimkan dokumen-dokumen berikut draft yang dilampiri dengan surat pengantar kepada Bank Umum Nasional. Kemudian Bank Umum Nasional menerima dan meneliti dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh negosiasi bank, dan apabila
didapati semua dokumen telah lengkap dan sesuai dengan permintaan letter of credit, maka dibuatkan surat pemberitahuan kepada importir untuk melunasi dokumen-dokumen tersebut. Dan dalam hal ada catatan-catatan penyimpangan dari negosiasi bank, maka penyimpangan-penyimpangan tersebut harus dicantumkan dalam surat permintaan. Dalam surat pemberitahuan kepada importir ini disebutkan atau harus dicantumkan beberapa hal, yang antara lain yang pertama yaitu nilai dokumen, dan nilai dokumen ini termasuk biaya luar negeri jika ada. Kemudian yang kedua, jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh importir. Yang ketiga, uraian barang. Yang keempat, tanggal negosiasi. Yang kelima, tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen, yaitu 14 hari sejak tanggal surat pemberitahuan. Dan yang terakhir yaitu nama kapal. Dan selain hal tersebut di atas, dinyatakan pula bahwa apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen yang telah ditentukan, importir belum melunasi kewajiban-kewajiban untuk menebus dokumen, maka akan dibebankan penalty rate sebesar 36% per tahun. Dan sedangkan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan kepada importir, apabila dari 5 hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan dari importir, maka dianggap importir tidak menerima penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sehingga dengan demikian opening bank atau Bank Umum Nasional akan membuat telek penolakan atas dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, langkah kedua dari prosedur pelunasan dokumen impor ini yaitu pelunasan dokumen. Dalam pelunasan dokumen ini ada dua kemungkinan yang harus atau yang akan dilakukan oleh importir. Yang pertama yaitu pelunasan dengan dokumen asli, dan yang kedua yaitu pelunasan dengan kopi dokumen. Dalam pelunasan dengan dokumen asli ini artinya bahwa setelah importir mengetahui tentang tibanya dokumen asli, importir akan mendatangi bank umum untuk menebus dokumen-dokumen tersebut, dan bank akan melakukan dua hal, yaitu membuat perhitungan dan membebankan langsung kepada rekening importir menggunakan frame 3, dan yang kedua yaitu mengendorse dokumen. Untuk membuat perhitungan dan membebankan langsung kepada rekening importir menggunakan frame 03 ini terdapat catatan. Yang pertama, hari premi dihitung dari tanggal negosiasi sampai dengan tanggal pelunasan dokumen, dan atau dari tanggal negosiasi sampai pada tanggal negosiasi pada tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen. Dan yang kedua, hari penalti ini dihitung dari tanggal jatuh tempo pelunasan sampai pada tanggal pelunasan dengan bunga 36% per tahun. Dan untuk mengendorse dokumen ini, bank akan melakukan endorse dokumen asli kepada importir masing-masing satu lembar bill of lading, invoice, packing list, dan dokumen-dokumen lain jika perlu. Kemudian semua dokumen asli yang telah di-endorse itu diserahkan kepada importir apabila ia telah melunasi pajak-pajak impor. Selanjutnya yaitu pelunasan dengan kopi dokumen. Pelunasan dengan kopi dokumen ini berarti importir yang pada umumnya telah menerima terlebih dahulu kopi-kopi dokumen langsung dari pihak supplier di luar negeri berikut dengan kopi LKP. Kopi LKP yang diterima oleh importir harus dibawa ke Sukovindo Jakarta untuk dilegalisir. Kemudian kopi LKP yang telah dilegalisir itu bersama-sama dengan kopi dokumen lain dapat diajukan kepada Bank Umum Nasional untuk di-endorse dan atau untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Kemudian bank menerima dan meneliti kopi-kopi dokumen tersebut, dan apabila telah lengkap dan sesuai dengan letter of credit, maka pada prinsipnya apabila ada penyimpangan akan dianggap
telah disetujui oleh importir, kecuali nama barang, nilai dokumen, atau jumlah invoice. Dan jika didapati telah sesuai dengan ketentuan letter of credit, maka akan dilakukan yang pertama, yaitu membuat perhitungan dan pembebanan langsung pada rekening importir dengan pembukuan. Dengan catatan, hari premi dihitung dari sejak tanggal bill of lading sampai dengan tanggal pelunasan. Kelebihan perhitungan premi yaitu dari tanggal bill of lading sampai pada tanggal negosiasi akan dikembalikan kepada importir setelah dokumen asli diterima atau tanggal negosiasi diketahui dan berdasarkan pula atas permintaan importir. Dan hal kedua yang dilakukan yaitu menerbitkan bank garansi atau shipping guarantee. Untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan, terlebih dahulu importir harus menukarkan salah satu bill of lading asli dengan delivery order yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran atau agennya yang mengangkut barang. Dan langkah ketiga yang harus dilakukan yaitu mengendorse dokumen. Bank mengendorse kopi-kopi dokumen yang diserahkan oleh importir, yaitu masing-masing satu lembar kopi bill of lading, invoice, packing list, dan dokumen-dokumen lain jika perlu. Semua kopi dokumen yang telah di-endorse atau diserahkan kepada importir apabila dia telah melunasi pajak-pajak impor. Oleh karena itu, pada umumnya pelunasan dokumen selalu bersamaan dengan pembayaran pajak. Dengan kopi dokumen yang telah di-endorse, shipping guarantee bersama-sama dengan bukti pembayaran pajak, importir akan menggunakannya untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Dan selanjutnya adalah langkah ketiga dari prosedur pelunasan dokumen impor, yaitu pemungutan dan penyetoran pajak-pajak. Importir mengisi pemberitahuan impor barang untuk dipakai atau PIUD dan lampirannya serta surat setoran pajak atau SSP untuk PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22. Kemudian mengajukan kepada bank pembuka letter of credit atau bank KKN persepsi. Bank menerima dan meneliti kebenaran perhitungan pajak dan pengisian pemberitahuan impor barang untuk dipakai atau PIUD dan lampiran PIUD serta SSP. Jika didapati telah benar, bank akan memberi nomor register dan membuat surat tanda setoran atau STS, bea masuk, lembaran-lembaran PIUD, lampiran PIUD beserta SSP dan STS yang telah disiapkan harus ditandatangani oleh pejabat bank yang berwenang. Dan pajak-pajak impor yang telah diterima oleh bank KKN persepsi setiap hari atau setiap akhir bulan paling lambat jam 13 atau jam 1 siang sudah harus dipindahkan ke rekening bank koordinator atau bank koordinator. Untuk BUN di Jakarta adalah BUN cabang utama. Dan langkah terakhir dari prosedur pelunasan dokumen impor ialah pendistribusian dokumen-dokumen impor dan bukti pembayaran pajak impor. Setelah importir menebus dokumen dan melunasi pajaknya, dokumen-dokumen dan bukti pembayaran pajak akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang antara lain yaitu importir, kas negara, Bendaharawan Bea Cukai, Kantor Inspeksi Pajak, Kantor Pusat, Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk atau P4MB, kemudian Biro Pusat Statistik, kemudian Bank Indonesia atau Bagian Pengelola Data, dan yang terakhir yaitu Pusat Analisis Informasi Keuangan atau PAIK. Perkenalkan, saya Yani akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan perubahan dan pembatalan letter of credit atau LC. Dalam melakukan suatu transaksi ekspor maupun impor, tentunya kita tidak asing dengan sistem pembayaran,
berupa letter of credit, karena sistem pembayaran ini sangat umum digunakan oleh kalangan importir maupun eksportir. Namun perlu kita ketahui bahwasannya banyak pihak yang terlibat dalam penerbitan letter of credit tersebut. Di antaranya ada Bank Umum Nasional, ada beneficiary, kemudian ada maskapai pelayaran dan juga maskapai penerbangan, dan oleh karena itu kita perlu mengetahui prosedur yang tepat dalam melakukan perubahan dan pembatalan letter of credit. Para importir biasanya melakukan perubahan letter of credit karena berbagai macam hal. Di antaranya yang pertama ingin menambah jumlah barang maupun mengurangi jumlah barang. Yang kedua, importir ingin merubah barang yang dipesan. Yang ketiga, importir ingin merubah jangka waktu pembayaran dan juga tanggal pengapalan. Cara yang pertama yang dapat dilakukan yaitu importir datang ke Bank Umum Nasional dengan mengajukan PPLC atau permintaan perubahan letter of credit. Nanti PPLC ini oleh Bank Umum akan dicocokkan dengan letter of credit yang telah diterbitkan. Setelah itu, Bank Umum Nasional akan membuat telex perubahan, di mana jika dalam waktu 5 hari tidak ada penegasan, maka letter of credit telah disetujui. Lalu Bank Umum Nasional akan memberikan nomor register untuk PPLC yang baru. Jadi PPLC ini nanti akan jadi LC yang baru, seperti itu. Lalu yang ketiga, Bank Umum Nasional akan membuatkan telex kuasa kepada reimburse, di mana jumlahnya akan menyesuaikan dengan jumlah yang tertera pada letter of credit yang baru. Setelah itu, sisanya tinggal importir dengan eksportir yang akan melakukan proses penambahan maupun pengurangan dari beban-beban yang harus dibayar oleh importir. Selanjutnya kita perlu mengetahui proses pembatalan letter of credit seperti itu. Nah, importir biasanya melakukan pembatalan letter of credit karena berbagai macam hal. Mungkin saja karena waktu yang telah jatuh tempo maupun letter of credit yang sudah tidak berlaku. Bisa juga karena putusnya kerjasama antara kedua belah pihak. Proses pembatalan letter of credit tidak jauh berbeda dengan proses perubahan letter of credit. Caranya hampir sama. Yang pertama, importir datang menemui Bank Umum Nasional dengan membawa PPLC, mengajukan PPLC. PPLC ini kemudian oleh Bank Umum Nasional akan dibuatkan telex, di mana telex ini berbeda dengan telex perubahan. Kalau perubahan, telexnya ya telex perubahan. Kalau telex pembatalan, nanti Bank Umum Nasional akan membuat telex pembatalan yang akan disusul dengan pemberian nomor register untuk PPLC tersebut. Setelah itu, pihak bank akan mengembalikan sejumlah nominal yang ada pada LC yang tertera sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luciana Natarik. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan impor tanpa letter of credit. Nah, sejak dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1982, kegiatan impor barang tidak diharuskan menggunakan letter of credit. Kegiatan impor tanpa letter of credit dapat dilakukan selain oleh pengusaha yang telah memiliki API atau APIS atau APIT, juga dapat dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki API atau APIS atau APIT tersebut. Nah, tetapi pengusaha mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan dalam pembukuan letter of credit, bank tidak dilibatkan. Namun, pada penyelesaian di akhirnya,
bank masih harus dilibatkan dalam hal pemberitahuan mengenai barang dan pajak-pajak dari barang impor tersebut. Nah, kita masuk ke dalam pokok pembahasan selanjutnya, yaitu prosedur pelaksanaan impor tanpa letter of credit, yaitu yang pertama, buyer atau importir menghubungi SGS Jakarta, yaitu PT Skovindo, dengan mengajukan rencana impor barang atau RIB yang isinya antara lain nama bank devisa penerima LKP, nama dan alamat importir, nama dan alamat eksportir, nama dan jumlah barang yang ingin dipesan, lalu harga barang tersebut, dan juga negara eksportir. Setelah menerima RIB, SGS Jakarta akan menghubungi SGS luar negeri atau agen atau afiliasinya di negara penjual dan memberitahukan tentang RIB tersebut. Setelah SGS luar negeri menyampaikan informasi tentang RIB tersebut kepada seller atau eksportir penyedia barang untuk dikirimkan kepada importir. Nah, sebelum barang-barang itu dikapalkan atau dikirim, pihak SGS luar negeri akan memeriksa kebenaran tentang barang yang telah dipesan tersebut dengan menerbitkan LKP. Nah, setelah itu, SGS luar negeri mengirimkan LKP tersebut kepada SGS Jakarta, yaitu PT Skovindo. Setelah LKP tersebut diterima oleh SGS Jakarta, lalu LKP tersebut diserahkan kepada salah satu bank devisa yang telah dirujuk importir di dalam RIB tersebut. Nah, LKP ini tidak langsung dikirimkan kepada importir, dikarenakan dikhawatirkan akan dipalsukan oleh pihak tersebut. Selanjutnya, bank devisa menerima LKP dan akan menghubungi pihak importir untuk mengambil dan terlebih dahulu melunasi atau membayar pajak-pajak impor tersebut. Lalu, pihak importir menyetorkan pajak-pajak tersebut kepada bank devisa penerima LKP dengan prosedur yang sama seperti penyetoran pajak impor dengan letter of credit sebagaimana yang telah diuraikan teman saya sebelumnya. Demikianlah video pemaparan materi dari kami. Saya mewakili teman-teman semuanya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan video ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.